أعيذ نفسي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد ودفعنا من البلاء المبرم إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Allah memberikan kita nikmat untuk merasakan nikmat ibadah berjamaah salat zuhur di Masjid Raya Al-Jabar dengan keadaan sehat walafiat. Tiadalah kata yang perlu dan harus selalu terucap dari mulut selain dari kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur mempunyai banyak sekali makna, namun makna yang sering sekali Al-Fakir sampaikan bahwa yang namanya bersyukur adalah pemanfaatan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah selalu memberikan kita nikmat sehat, maka kewajiban kita selaku hambanya adalah mempergunakan kesehatan kita untuk segala sesuatu yang baik. Begitupun dengan harta-harta yang Allah berikan kepada kita, entah itu dari harta benda, entah itu harta keluarga, anak, keturunan dan lain sebagainya, maka patutlah kita syukuri hal tersebut. Di samping berkata atau hal-hal yang selalu kita ulang dari bersyukur, Allah juga menyuruh kita untuk selalu tetap beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia keturunan Nabi Adam pasti pernah melaksanakan atau melakukan yang namanya kesalahan, maupun itu dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan setiap atau sebaik-baiknya orang yang pernah melakukan dosa at-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan kalimat taubat mempunyai banyak sekali makna. Taubat mempunyai makna yang sangat luas. Salah satunya adalah mengakui atas segala kesalahan yang pernah dibuat dan berjanji untuk tidak pernah melakukan hal tersebut. Namun saking pemberi rahmatnya Allah, maha pengasih dan penyayangnya Allah, setiap kali kita melaksanakan dosa perdosaan, Allah tetap membukakan pintu taubat kepada kita. Bagaimana tidak Allah memberikan interval waktu pengampunan, ada yang setiap hari, ada yang sifatnya mingguan, ada yang sifatnya tahunan, bahkan seumur hidup sekali. Lantas apa saja itu? Salah satunya Allah memberikan pengampunan lewat sholat. Sholat wajib 5 waktu. Allah menyuruh hambanya untuk beribadah kepada Allah 5 waktu sholat. Seperti halnya firman Allah, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat menjauhkan kamu dari fahsya, kemungkaran. Seperti halnya hadis Nabi SAW, ara'aitum anna nahron bibabi ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan. Kemudian Rasul melanjutkan, mataqulu dzalika yubki min dharani, yang artinya, kalaulah misalkan salah satu di antara kalian mempunyai rumah yang di depannya ada sebuah sungai, yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan, kemudian ia mandi 5 kali sehari. Kemudian Rasul bertanya, mata qulu dzalika yubki min darni, apakah mungkin orang itu
akan tersisa noda di dalam tubuhnya. Maka sahabat langsung serentak berkata, wa qalu la yubqi syai'an ya Rasul. Pasti tidak tersisa kotoran sedikit apapun ya Rasul. Kemudian Rasul melanjutkan, qol wa dzalika mislu salawatil khams yamhullahu bihal khotoya. Maka seperti itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai tempat atau ibadah pengampun dosa-dosa. Secara tidak langsung kita membaca di antara dua sujud, ada duduk iftirosh namanya. Bacaan pertama yang kita keluarkan dari mulut kita adalah Rabbighfirli. Secara tidak langsung kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala minimalnya 17 kali dalam sehari. Kita melakukan dosa pada pagi hari, Allah membukakan pintu maghfirah saat zuhur. Setelah zuhur kita melakukan dosa, Allah membukakan maghfirah saat asar dan seterusnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu interval harian. Allah memberikan kembali interval mingguan. Apa itu? Ada yang namanya ibadah wajib sholat Jumat. Seperti halnya hadis Nabi, al-jum'atu kafaratun lima bainaha wa bainal jum'ati allati taliha. Hari Jumat atau sholat Jumat menjadi kafarah, menjadi penghapus dosa dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Namun ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan lagi, idza ijtunibatil kabair, apabila orang tersebut di antara Jumat satu dengan Jumat setelahnya menjauhi dosa-dosa yang besar. Kemudian selain mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, salat Jumat pun mempunyai dua kelebihan yang lain. Selain mendapatkan pahala karena salat Jumat adalah ibadah wajib, salat Jumat pula kita mendapatkan ilmu. Secara tidak langsung kita mendapatkan 3 keberkahan. Keberkahan maghfirah, keberkahan ilmu, dan juga keberkahan dari ibadah wajib. Kemudian ada interval yang tahunan. Allah menyediakan ibadah puasa, yang mana bulan ini atau di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan pengampunan. Seperti halnya hadis Nabi, khamsus salawat al-jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat yang lain, Ramadan satu dengan Ramadan yang lain, Allah jadikan hal tersebut sebagai penghapus dosa. Idza ijtunibatil kabair, apabila hamba tersebut menjauhi dosa-dosa yang besar. Dan yang terakhir, Allah sediakan ibadah haji yang dilaksanakan 1 kali cukup seumur hidup. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allah maha besar pengampunannya, maka minta ampunlah kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan diri? Kita sudah meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih tetap melanjutkan dosa dan maksiat atau berhenti karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita termasuk hamba yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang Allah cabut nyawa kita di saat kita sudah diampuni dosa perdosaannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.